Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh masyarakat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih ditambah umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ikut bersama-sama memasuki tahun baru 2019 Masehi. Hari ini sudah masuk di hari yang kedua. Biasanya pada momentum pergantian tahun seperti ini kita gunakan untuk muhasabah, untuk melakukan evaluasi diri, untuk melakukan koreksi diri, dan biasanya pula lalu dengan evaluasi yang kita lakukan kita kemudian membuat semacam resolusi itu untuk tahun ke depan itu dengan melakukan hal-hal yang lebih baik dari apa yang sudah lewat pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tentu saja kita harus sadari bahwa harapan untuk bisa lebih baik dari waktu sebelumnya ini tentu saja ya tidak untuk semua hal. Ya karena kalau harapan kita untuk tahun yang akan datang itu lebih baik dari tahun sebelumnya untuk semua hal, ya untuk sebagian kita mungkin ya pasti tidak tercapainya. Ya, karena apa? Karena dimensi hidup kita ini kan banyak, dan dalam berbagai dimensi kita itu ya ada yang memang secara alamiah dari waktu ke waktu itu bukan tambah baik tapi semakin menurun. Ya maaf, misalnya dari segi fisik ya. Itu kalau kita kok kemudian berharap tahun depan semoga lebih baik dari tahun sebelumnya, ngono ku ya angel to ya. Sing wis tuwa-tuwa ya biasanya ya cenderung menurun ya. Nah, lebih baik segala hal termasuk fisiknya ya lo nom meneh ya lo apik meneh ya angel ya lo ya. Ya, jadi hal seperti itu ada hal yang memang bisa kita harapkan lebih baik, tapi memang
ada beberapa hal yang secara alamiah pasti turun, itu pasti ada. Ya, karena Allah itu kan menciptakan manusia secara alamiah ya, dulu dari lemah, kemudian lalu berkembang menjadi semakin baik, semakin kuat, lalu lama-lama kembali lemah lagi, menjadi seperti bayi lagi. Nah, termasuk diantaranya adalah dari segi fisik itu, ya kita semua tahu dulu ketika bayi lemah, lama-lama menjadi kuat, tapi setelah kuat sekali lama-lama menjadi lemah lagi. Kalau usia sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu ya pasti cenderung menurun. Saya rasanya kuat, yo rada lemah, boyoke mulai pegel, ya mripate mulai blereng, ya itu sudah otomatis seperti itu alamiah. Sunatullah, betul Pak Edi ya. Tadi kalau saya menyebut secara alamiah, ini Pak Edi menyebut sunatullah itu sudah. Ya. Secara ekonomis yo wajar lah misalnya wis semakin tua penghasilannya malah justru kok semakin baik ya, angel atau yang semakin turun umpamanya sudah tidak produktif ya. Hal-hal seperti itu difahami lah ya. Jadi jangan kok harus semakin baik, kok termasuk ekonominya semakin baik ya. Untuk yang masih muda yang memang pada saatnya tumbuh ya pasti begitu. Tapi kalau yang sudah semakin tua itu ya otomatis semakin menurun karena sudah tidak lagi produktif ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dihadiri. Lah apa yang bisa diharapkan terus berkembang semakin baik? Ya, misalnya dari sisi keberagamaan kita ya. Dalam dimensi keberagamaan itu memang ada kecenderungan justru orang itu semakin bertambah umur itu biasanya kecenderungannya semakin bertambah kuat dari sisi dimensi keberagamaannya itu. Dan ini sudah pernah ada yang meneliti ya, dimensi keberagaman seorang itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang berusia 40-an tahun, 50-an tahun, 60-an tahun. Ada kecenderungan semakin tua itu dimensi keberagamaannya semakin meningkat. Nah dari sisi itulah kita boleh berharap siapapun orangnya termasuk kita yang sudah sepuh-sepuh ini untuk semakin baik. Nah sehingga Bapak dan Ibu ya pada momentum tahun baru seperti ini memang ya yang perlu kita perbaharui adalah komitmen kita ya, komitmen di dalam keberagamaan kita ya, agar supaya menjadi lebih baik tadi. Ya, setidak-tidaknya jangan sampai menurun, setidak-tidaknya. Karena saya kira kita semua sudah hafal dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang itu kalau hari sekarang kok lebih baik dari hari kemarin itu beruntung ya. Tapi kalau sama itu sudah rugi. Setidaknya sama minimal itu. Jangan sampai lebih buruk lah. Kalau lebih buruk itu sampai dikatakan sebagai celaka ya. Nah kita jangan sampai lebih buruk. Mudah-mudahan ya kalau tidak lebih baik minimal itu ya jangan berkurang ya. Nah ada satu doa di dalam Al-Quran yang akan kita kaji pada pagi ini yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini tetap dalam kerangka kebaikan tadi itu, dalam kerangka sinaran hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dengan kerangka sinaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ya kita diharapkan bisa tetap berbuat baik tadi itu. Ya. Ditambah lagi dengan pemberian rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Nah, ini kita bisa berharap mudah-mudahan kita senantiasa berada pada jalur ya, atau track yang benar, track yang lurus di dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan sampai kita kemudian lalu justru malahan
salah arah atau kesasar, ya, itu jangan sampai. Nah, doa itu cukup terkenal, ya, cukup populer, ya. Dan itu ada dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 8. Ya. Nanti coba di rumah dibuka surat Ali Imran ayat 8, dikaji lagi, dan kalau perlu dihafalkan. Sebab doa ini sangat penting. Kalau beberapa waktu terakhir kemarin kita banyak mengkaji doa-doa yang berasal dari hadis Nabi, ya. Meskipun dulu kita awali dengan membicarakan doa-doa dari Al-Quran, kemarin kita yang terakhir bicara tentang doa yang diajarkan Nabi. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran lagi, ya, selang-seling, ya. Jadi supaya tidak monoton selalu doa dari hadis. Sekarang kita kembali doa-doa dari Al-Quran, ya. Sebab dulu sudah pernah saya sampaikan, doa yang terbagus, yang terbaik, ya, doa-doa yang ma'thur, ya, yang diajarkan sendiri oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Baru kemudian disusul doanya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Itu yang kemudian kita jadikan sebagai model di dalam berdoa, contoh di dalam berdoa. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, boleh, ya. Kalau kita memang tidak hafal dengan doa-doa yang ma'thur tadi, ya silahkan berdoa dengan bahasa kita sendiri, ya, dengan permohonan. Yang penting asal permohonan itu baik untuk kepentingan kebaikan dunia dan akhirat, ya. Nah, doa yang saya maksud, ya, yang ada dalam surat Ali Imran ayat 8 itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi saya kira cukup populer doa ini, ya. Pak Edi langsung nyambung, ya. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cukup pendek, ya. Doa ini hampir selalu dibaca, ya. Makanya tadi banyak yang sudah familiar begitu dengan doa ini. Ya, mari kita bahas, mudah-mudahan nanti setelah dibahas ini kita menjadi semakin paham apa yang terkandung di dalam doa yang kita mohonkan, yang diajarkan Allah langsung dalam Al-Quran itu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalnya dan bisa mengamalkannya, dalam arti kita senantiasa memohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmat darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha memberi. Mari kita bahas bagian yang pertama, yang kita memohon kepada Allah supaya tidak menjadikan hati kita itu condong kepada
kesesatan setelah Allah memberikan hidayah kepada kami. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui, karena doa mohon hidayah itu sungguhnya diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya dalam banyak versi. Allah itu kan memang maha pemberi hidayah. Dan hidayah Allah itu dulu sudah pernah kita bahas, bentuknya bermacam-macam. Dari mulai hidayah indrawi, bahkan sebelumnya adalah hidayah instinktif, lalu hidayah indrawi, hidayah akal, hidayah agama, sampai dengan hidayah at-taufiqi, atau yang disebut juga dengan hidayah ma'unah, karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sesungguhnya ya alhamdulillah ya, sudah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah diberi insting oleh Allah, diberi indera oleh Allah, diberi akal oleh Allah, diberi agama oleh Allah, dan kita beriman ya, dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kita beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kita beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sudah menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita sudah ridha Allah itu sebagai Rabb kami, sebagai Tuhan kami. Kita sudah ridha Islam itu sebagai agama kita, dan kita sudah ridha Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu, yang namanya iman itu persoalannya tidak selamanya tetap, tidak selamanya konstan. Iman itu bisa berubah-ubah. Kadang bisa tebal, bisa tipis, kadang bisa membagus, bisa memburuk. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, oleh karena itu yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala itu ya konsistensi itu, istiqomah itu. Istiqomah di dalam beriman, istiqomah di dalam beramal saleh, istiqomah di dalam bertakwa itu. Jangan sampai kemudian lalu iman yang sudah ada itu lalu kemudian tergerogoti. Hidayah yang sudah ada itu lalu kemudian menjadi berkurang. Ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, sehingga yang kita mohonkan itu ya tadi itu, jangan sampai hati kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah justru kemudian condong pada kesesatan. Ya. Jadi Allah sudah menunjukkan lurus ke sana, hati kita kepengennya belok ke kiri atau belok ke kanan. Atau Allah menunjukkan belok ke kanan, kita malah belok ke kiri atau lurus. Nah, ini jangan sampai. Ya. Jadi kalau bisa kita ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikuti dan konsisten dengan jalan hidayah itu. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dulu sudah pernah kita bahas ya, bahwa yang namanya hidayah itu ya terkait dengan hidayah agama, ya alhamdulillah kita ini semua sudah beriman kepada Islam, ya, kepada Al-Quran. Tapi persoalannya yang namanya
hidayah agama yang diberikan Allah SWT ini belum cukup ternyata. Masih ada hidayah yang di atasnya, yaitu yang disebut dengan hidayah at-taufiqi. Hidayah at-taufiqi ini adalah hidayah yang menjadikan kita itu lalu kemudian ngepasi tadi itu, nyocoki tadi itu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pemahaman kita terhadap agama kita benar, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sebab bisa jadi kalau kita tidak mendapatkan hidayah taufik itu, ya beragama, ya berislam, tapi adalah pemahamannya tidak benar. Nah, ini kan tidak kita kehendaki itu. Jadi pemahaman kita benar, cocok. Lalu kemudian ketika kita beramal, amal kita juga pas, cocok dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, tidak kemudian melenceng, tidak kemudian salah. Nah ini butuh sekali lagi yang disebut dengan hidayah atau fiqh. Hidayah ma'unah, hidayah yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi senantiasa ada dalam diri kita, ya, tidak dicabut oleh Allah, ya, tidak dikurangkan oleh Allah, sehingga kemudian akibatnya menjadi tadi itu condong kepada kesesatan tadi. Ya. Mudah-mudahan tidak ke sana. Nah, sekali lagi doa ini penting, ya, untuk menjaga konsistensi kita tadi itu, untuk menjaga istiqomah kita tadi itu di dalam jalan hidayah Allah itu, sehingga kita tidak kemudian mengarungi atau melewati jalan yang sesat itu. Ya, sebab kalau kita sampai kemudian mengambil jalan yang sesat, bahkan mengambil yang jalan yang sesat itu kok malah setelah Allah memberikan hidayah, Masya Allah kita tentu saja akan menjadi orang yang sangat merugi. Nah, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mendapatkan limpahan hidayah ini, mendapatkan sinaran hidayah ini, sehingga kita tetap berada di dalam jalurnya yang lurus, ya, on the track, ya, tidak melincah-lincah, tidak belak-belok. Ya, sebab kalau belak-belok, sekali lagi kita khawatir kalau sampai kemudian kita tersesat atau tergelincir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mari kita akhiri dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.